Disclaimer, saya bukan pembaca novel. Jadi di video ini saya murni hanya akan membahas bagian-bagian yang hilang dalam anime Nageki no Borei. Perlu diingat, video ini hanya berfokus pada penjelasan mengenai bagian yang hilang serta perbedaan antara anime dan manga Nageki no Borei. Oleh karena itu, video ini bukanlah video pembahasan mendalam atau penjelasan mengenai berbagai plot dalam anime Nageki no Borei. Pertama, desain Cry Andre yang ditampilkan dalam manga lebih ekspresif. Tidak seperti anime yang lebih dominan terlihat datar dan kalem. Kedua, di scene ini, Greg mengatakan ada beberapa party yang harusnya ada di tempat itu. Party itu adalah Black Cat dan Static. Di scene itu juga harusnya dijelaskan tentang solo player dalam Hunter. 3. Ilustrasi teman masa kecil Cry dalam manganya tidak langsung diperlihatkan. Berbeda dengan animenya yang langsung diperlihatkan. 4. Dalam manganya Arc Rodin menanyakan tentang Cry yang tidak memakai seragam klan, dan di scene itu juga, Arc meminta saran tentang bagaimana Cry bisa mendapatkan anggota yang bagus. 5. Penjelasan tentang level Cry sedikit disinggung dalam manganya yaitu, ketika Cry adalah seorang pemimpin dari sebuah party atau klan, maka Cry juga akan mendapatkan XP yang didapatkan oleh membernya. 6. Tino adalah tipe hunter yang senang menggunakan tangan kosong dan tendangan jika bertarung, mirip seperti Liz Smart. 7. Di scene ini sempat dijelaskan tentang penggunaan artefak dalam dunia Nageki no Borei. Penjelasan itu adalah semakin kuat artefaknya maka semakin sulit untuk digunakan. Karena itulah Gilbert sangat terkejut, ketika Cry mampu menggunakan artefak pedangnya dengan sangat mudah. 8. Ini adalah scene yang hilang di animenya. Harusnya dalam episode 2 kemarin diperlihatkan sedikit flashback latihan Tino dan Liz. Dan mereka membahas tentang Tino yang harus mengikuti keinginan dari Cry. Walaupun, keinginannya terdengar konyol. 9. Kehebatan Liz mempunyai banyak kelemahan, dia sangat ketat mendidik muridnya. Dia tidak bisa menggunakan sihir, dia juga kekurangan kemampuan untuk membaca suasana. Namun dia punya satu skill untuk mengatasi semua kelemahan itu, yaitu adalah kecepatan. 10. Ini adalah scene yang tidak ada dalam animenya, yaitu ketika Luke pernah ditanya tentang topengnya yang sangat menakutkan. Menyadari hal itu Luke pun hanya tersenyum. Karena tanpa topeng pun dirinya sudah menakutkan. 11. Ini adalah scene yang dipotong dalam animenya yaitu ekspresi terkejut Gilbert, ketika mengetahui topeng Grieving Soul, sama sekali tidak memiliki lubang di bagian mata mereka. 12. Di manganya ada percakapan ketika Cry yang ingin pensiun. Namun hal itu tidak bisa dilakukan, karena jika Cry keluar dari klan, maka anggota lain pun akan keluar juga, karena mereka ingin jika klan hanya dipimpin oleh Cry. 13. Liz pernah menanyakan kepada Cry tentang Tino yang ingin bergabung dalam party Grieving Soul. Cry pun menjawab, jika Tino ingin bergabung ke party Grieving Soul maka kekuatan Tino harus setingkat dengan Liz. 14. Julukan Severed Shadow adalah milik seseorang thief paling terkenal di Zebrudia. Liz berguru pada lelaki itu selama beberapa tahun dan mewarisi gelarnya sebagai generasi kedua. Umumnya Severed Shadow punya daya hidup berbeda dengan orang pada umumnya. Saat dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, jantung Severed Shadow berdenyut kencang, seakan ada hawa panas bergejolak dari dalam tubuhnya. 15. Ketika Sven mengatakan bahwa Cry adalah monster, ada kelanjutan dari perkataan tersebut, yang menurut saya sangat sayang sekali tidak ditampilkan dalam animenya. Sven berkata bahwa Cry merupakan seorang monster sekaligus titisan dari seorang pahlawan. Arc Rodin sebagai orang yang dianggap terkuat, hanya bisa mengaku kalah padanya. Liz dan Luke juga mengikuti dia dengan sangat patuh. Di scene itu juga sempat disinggung nama Ansem, yang merupakan paladin paling terkenal di ibu kota. 16. Cry pernah meminta Liz untuk mengisikan reliknya. Namun Liz hanya mampu mengisi 3 relik saja dan kemudian energi sihirnya habis hingga dia pun tumbang. 17. Di scene ini, ketika percakapan Cry dan Kaina, sebenarnya sempat disinggung tentang Hole yang merupakan keponakan dari Gark. 18. Desain Lyle dalam versi anime dan manga terlihat sangat berbeda. Bahkan saya sempat berpikir mereka adalah orang yang berbeda. 19. Di scene ini Gark sempat curiga tentang misi ini, karena Cry berencana untuk mengutus Arc Rodin. Gark pun berkata pada Kaina,
Biasanya misi seperti ini tidak perlu sampai menurunkan arc, ini lebih baik bagiku untuk berada di lapangan. 20. Dalam manganya sedikit dijelaskan tentang kebun bunga atau Taman Prisma. Dalam ibu kota sudah banyak hunter yang menantang tempat itu, hanya dalam 3 tahun setelah kemunculan pertamanya, tempat itu sudah mencapai level 7. Dikenal juga sebagai kuil tersadis di sekitar ibu kota kerajaan. Di scene itu juga dijelaskan tentang nama dari batu suara yaitu adalah batu simfoni. 21. Di scene ini harusnya ada percakapan panjang tentang Citri dan Cry, dan jika saya jelaskan mungkin akan sangat panjang. Kalian bisa pause video ini jika perlu, tapi intinya mereka di sini saling salah paham. 22. Sven pernah berkata jika dia pernah bertarung melawan naga. 23. Citri pernah membaca buku yang berisi informasi mengenai sifat dan bahan mana. 24. Di dalam manganya sempat diberi penjelasan lagi tentang Taman Prisma. Karena lingkungan dari Taman Prisma itu sendirilah yang menjadi ancaman. Mereka yang berhasil masuk ke sana adalah anggota dari Grieving Soul. Liz menusuk perutnya sendiri, Luke menggigit lidah sendiri, dan Lucia mematahkan jarinya sendiri. Mereka melakukan itu semua untuk mempertahankan akal sehat mereka. 25. Di scene ini sempat diberikan penjelasan tentang Hunter level 10, yang mana dikatakan hanya ada 3 Hunter di dunia sejauh ini yang sudah diketahui berada pada level 10. Yang mana merupakan levelnya para pahlawan. 26. Di scene ini Citri terkena serangan petir dan terlihat seperti baik-baik saja. Sebenarnya, Citri sering berlatih dengan Lucia yang terus-menerus menembakkan sihir penyerangan ketika latihan, yang membuat Citri memiliki kekebalan yang tinggi terhadap sihir petir. 27. Dalam anime terlihat Sven yang senang ketika kedatangan Liz dalam pertempuran. Padahal, dalam manganya diperlihatkan Sven sangat terkejut ketika Liz mengalahkan para Chimera dengan sangat mudah. Dan Sven juga semakin mengagumi Cry karena dia yang sudah merencanakan semua ini. 28. Julukan Arc Rodin adalah Silver Star Lightning. Nama yang diberikan kepadanya karena menguasai sihir petir. 29. Dalam manganya diperlihatkan penjelasan kemampuan dari artefak milik Liz, yaitu adalah dia bisa menggunakan one step di udara. 30. Di scene ini diperlihatkan Gark dan Sven yang berdiskusi tentang Cry menghempaskan golem. Tetapi dalam versi manganya justru Cry sendirilah yang menjelaskan ke mereka. 31. Dalam animenya diperlihatkan Master Magnus dan para pengikutnya yang frustasi karena kegagalan mereka. Namun dalam manganya mereka terlihat lebih frustasi, dan menganggap bahwa Cry sedang bermain-main, di atas rencana yang sudah mereka susun bersusah payah. 32. Dalam scene ini harusnya ada penjelasan tentang relik bernama Tears of Truth. Relik itu memiliki kekuatan untuk mengungkap kebohongan, tetapi diperlukan prosedur untuk menggunakannya, karena masalah hak asasi manusia. Cry juga pernah mencoba relik itu di masa lalu. Namun entah kenapa relik itu rusak setiap kali digunakan oleh Cry. 33. Dalam salah satu kesempatan, Lyle pernah protes kepada Cry yang bisa mengalahkan golem dengan sekali serang. Lyle pun berkata jika itu Cry musuh manapun pasti gampang. 34. Di scene ini terdapat sebuah informasi yang cukup menarik, yaitu hanya ada 3 Hunter level 8 di seluruh ibu kota kekaisaran, termasuk Cry. 35. Alasan level Hunter Citri turun ke level 2 adalah ketika Citri dianggap bersalah atas insiden penjebolan penjara terbesar Zebrudia. 36. Eva adalah satu-satunya karakter yang menyadari bahwa omongan Citri dan Cry sama sekali tidak nyambung. 37. Seharusnya di scene ini ada suatu kesalahpahaman yang cukup menarik. Di scene ini Holly berkata dalam hati, jika Cry sudah merencanakan dia untuk menjadi resepsionis. Serta Holly pun sangat mengidolakan Cry, karena mendengar perkataan pamannya yang mengatakan bahwa Cry adalah monster. 38. Luke sangat terobsesi untuk menguasai jalan pedang. Bahkan ketika dia melihat seorang ahli pendekar pedang yang hebat, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk menebasnya. 39. Dalam versi animenya diperlihatkan Citri yang memijat Cry. Namun dalam versi manganya adegan itu ditampakkan lebih erotis, bahkan Eva yang melihatnya terlihat malu-malu. 40.
Di scene ini harusnya ada percakapan tentang Chris yang ingin mengambil Lucia untuk menjadi anggotanya. Namun Cray hanya berkata akan menyerahkan Lucia jika Lucia sendiri yang mengatakan dia yang ingin bergabung. 41. Di scene ini harusnya ada kemarahan Lapis karena merasa diremehkan oleh Citri. Lapis berkata bahwa dia mengakui Lucia, namun dia tidak berpikir bahwa Lucia lebih baik darinya. 42. Dalam versi animenya yang membawa relik dari Cray adalah Kill Kill. Tapi dalam versi manganya yang membawa kumpulan relik tersebut adalah sebuah golem. 43. Scene ini tidak ada dalam animenya, yaitu ketika para anggota klan terlihat kelelahan kehabisan mana, karena mereka sehabis latihan mengecas relik. 44. Dalam scene ini harusnya ada disinggung kondisi Luke dan Ansem yang sedang menjelajahi dungeon. Citri mengatakan bahwa Luke sangat senang ketika melihat lawannya membawa pedang, hingga dia langsung menerobos sendirian. Lengan kirinya terluka parah, dia tahu betul bahwa lawannya bukanlah manusia, tapi dia tetap saja ceroboh. Citri pun menambahkan jika kau terluka dan tidak makan dengan benar, teknik penyembuhan sekelas Ansem pun tidak akan efektif. 45. Dalam animenya Cray memberikan gelas yang salah kepada Citri dengan tidak sengaja. Tetapi dalam versi manganya, Cray menyuruh mereka berdua untuk menukar gelas sebelum memulai kontes minum. 46. Alasan kenapa Luke dijuluki sebagai 1000 pedang adalah karena dia menguasai semua teknik berpedang dari zaman dulu hingga sekarang, dari timur hingga barat, dan kemudian menggabungkannya hingga membuat teknik original buatannya sendiri. 47. Dalam adegan ini harusnya diperlihatkan sedikit flashback ketika Arnold melawan naga petir. Penaklukan itu melibatkan kerja sama banyak hunter. Selama berjam-jam melakukan penaklukan yang mematikan, untungnya penaklukan itu berhasil, serta Arnold dinobatkan menjadi hunter level 7. 48. Dalam versi manganya Cray sempat memanggil party Sven untuk membantu Tino melawan Arnold. Namun Sven hanya tersenyum dan memberikan jempolnya. 49. Untuk memenuhi syarat dari Cray untuk berduel, Arnold pun mendatangi anggota klan Cray satu persatu. Tetapi dalam versi animenya Arnold hanya mengutus salah satu anak buahnya. Berbeda dalam versi manganya yang mana Arnold sendirilah yang mendatangi anggota klan. 50. Scene ini tidak ada dalam animenya, yaitu Cray dan Liz yang sedang berpelukan dengan mesra. 51. Dalam ruangan itu harusnya ada Liz juga, berbeda dalam animenya yang mana Cray hanya membawa Tino. 52. Ketika Cray ingin meminjam uang Ark Rodin. Saat itu harusnya ada anggota party Ark yang melarang untuk meminjamkan Cray uang, berbeda dalam animenya yang mana Ark sendirilah yang menolak meminjamkan Cray uang. 53. Dalam manganya demi mendapatkan relik topeng di pelelangan, Cray sempat bercanda dengan Eva untuk mengecek uang di rekening Lucia. 54. Dalam manganya sebelum menemui Putri Eclair dan memasuki kediaman para bangsawan, Cray sempat diperiksa oleh para penjaga dan pengawal. 55. Dalam adegan ini ketika Cray menjelaskan bahwa dia dan Ark tidak sebanding, Cray juga mengatakan bahwa saingan Ark adalah teman partinya, Grieving Soul. Dan bukan Cray. Perkataan itu justru membuat Eclair menjadi salah paham dan mengira Cray sedang merendahkan Ark. Sesudah video ini diupload, cerita manga Nageki no Borei dalam versi Inggris hanya cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan informasi maupun pembahasan, mohon koreksinya di komentar. Terima kasih.